Ampunilah salah kami, seperti kami pun mengampuni salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, Bapak silakan dulu. Hari ini kita belajar tentang halo. Sebelum pelajaran, Ibu kasih memang peraturan dalam pembelajaran ini. Bagi yang main gila, sudah tahu toh kalau Ibu bagaimana? Pukul kan? Tidak, kali ini bukan lagi pukul tapi keluar di luar dan tidak bisa masuk lagi ke dalam sini. Dan catatan saya akan buat laporan pada Ibu Elis untuk anak yang bersangkutan itu tuh. Terserah Ibu Elis mau buat apa. Mengerti? Jadi selama proses pembelajaran dan saya tidak ada yang ribut. Sudah nggak? Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar di tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Dengan subtemanya rukun dalam perbedaan. Ini hadir semua kan? Ya, Bu. Bagus. Oke. Sebelum itu siapa yang di sini suka semua adalah lagu Lihat Bendera Kita. Dengar, Ibu pimpin kita nyanyi sama-sama. Satu, lihat bendera kita. 1, 2, 3. Lihat bendera kita. Merah putih berkibar di udara dengan gembira. Merah berarti berani, putih yang suci. Itulah jiwa kita, Indonesia. Kamu ini belum tahu baik di lagu ini. Kamu belum pernah latih di kelas 5? Pernah? Kayak Ibu Linda. Belum itu. Terus kamu kalau begitu lagu ini Hari Merdeka kita hari. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Dengar sudah, ini ada pertanyaan dari lagu tadi. Peristiwa bersejarah apa yang terjadi di negara kita pada tanggal 17 Agustus 1945 seperti pada lagu tadi? Dari kelompok di sana. Apa tadi? Ulang, itu baca. Tidak fokus. Yang di belakang. Saya tahu hari kemerdekaan Indonesia. Oke, ini kelompok sini. Aduh, mengangkat. Oke, hari kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan kedua, siap? Oke, tunjuk nih. Kapan peristiwa bersejarah ini
itu diperingati oleh negara kita? 17 Agustus. Kalau di sini 17 Agustus, di sini 1945. di sana 17 Agustus 1945. di sini barisan ini Bang. 1945. yang paling jelas hanyalah kelompok di belakang. Dalam itu harus lengkap. Tadi dilakukan 17 Agustus tahun 45. Nah, sekarang kapan? Oh iya, salah. Kegiatan penting apakah yang dilakukan dalam peristiwa tersebut? Merdeka. Dengar, tadi kan kamu rame-rame jawab 17, dia jawab 14. Nah, ini dia memang makhluk paling aneh. Jadi lagu dia 17 Terus, apa yang kamu ketahui tentang teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, di dalam teks kamu pernah dengar teks proklamasi? Coba. Itu teks undang-undang dasar. Kalau ini teks proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan diselenggarakan dengan cara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengar, yang bisa begini, siapa nih Bastian maju ke depan baca teks proklamasi. Yang lain, Bastian baca yang lain ikutan. Ringa, tepuk diam. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Gagasan 17 Agustus 1945. Kalau model baktanya seperti ini Bastian tadi, mungkin kita ini tidak jadi proklamasi, mungkin itu siapa Soekarno dulu tuh tidak jadi baca proklamasi seperti ini dengan mental yang baca begini ini sejarah nih. Ya sudah, kita lanjut. Nah, tujuan Mama masih mau lanjut atau berhenti sampai sini? Kalau mau, kita mohon kerjasamanya ya. Nah, tujuan pembelajarannya melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan informasi penting dari teks sejarah yang dibaca dengan benar. Dengar, ini sebentar yang akan kamu lakukan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan kegunaan kata tanya apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat mencatat informasi penting dari teks sejarah yang dibaca menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta dengan peta pikiran dengan tepat. Yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat menyusun pertanyaan tentang isi teks sejarah dengan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Yang kelima, melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan negara Indonesia dengan benar. Ya, ini sampai 12 ini tujuan pembelajaran. Nanti sebentar kita akan belajar sama-sama. Ini Edo. Peraturan tadi bagaimana? Kalau tidak serius, silakan keluar. Ini pintu. Buka sendiri terus keluar. Ibu tidak mau pakai marah-marah lagi. Sudah. Kalau mau serius belajar, dengar, duduk, dengar, diam. Kalau ada pertanyaan dari ibu, baru jawab. Kita buat yang lain tuh. Ini ada berapa kelompok? 2, 3, 4, 5. 5 ibu. Kali ini satu kelompok, ini satu kelompok, di sini satu kelompok, di sini satu kelompok, di sini satu kelompok. Hati yang di tengah di kamu. Ya. Ibu baca ulang ya. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Oke. Dari teks ini tadi. Dengar. Dari teks ini tadi, apa yang kamu ketahui tentang teks ini? Program itu tuh tentang proklamasi Hal lain apa yang kamu tahu tentang tes ini? Hal lain apa yang mau kamu tahu? Tes proklamasi dibacakan. Oke. Dari indeks proklamasi. Baca lagi. Belum jelas. Kita tulis saja ini. Baca. pakai tulis ya orang pakai pertanyaan seperti itu ya. Pakai tulis. Pakai tulis. Kita sih saya. Mau bisa ada. Ini. Itu saya kan saya mari. Ini. Kami sangat proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Dengan ini. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Terus Hal-hal yang mengenai itu yang buat lain ini Vietnam. Yuk. Kau buat apa?
pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Terus diselenggarakan dengan cara sama. Diselenggarakan dengan dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terus? Sudah. Jakarta lagi. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Apa ya bangsa Indonesia? Pemindahan obat Ibu tulis so ibu. Iya. Oh, ibu itu diselenggarakan. Wah, ibu dipakai. Dengan sudah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sempurna dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi oleh Dibawa di Pro Indonesia. Ya, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa yang apa itu? mana? Hal-hal yang mana? Hal-hal yang mengenai nama bangsa di Indonesia ini menggunakan kekuasaan. Sudah. Kasih waktu 2 menit lagi. Sudah kelas 6 tuh tulis tuh harus cepat. Bukan macam anak kelas 1 baru lagi mengeja, harus tulis 1, 20 baru baca dulu. Sudah atas nama. Oke. Tunggu ibu. Ibu sudah ibu. Pertama itu itu dalam buku jadi kita selanjutnya. Yang pertama ibu ada pertanyaan nih. Apa judul dari teks ini? Proklamasi. Oke, siap. Proklamasi. Oh iya, Di mana proklamasi ini dinyatakan? jangan Jakarta. Di Jakarta. Sesuai dengan kalimatnya. Di mana? Di Jakarta.
ini harus dinyatakan. Karena Indonesia merdeka. Karena Indonesia tidak pernah dibayar merdeka. Ya, Mas Den, Karena Indonesia bangsa ideal. bilang. Kenapa? Mengapa perlu adanya ini proklamasi ini? Supaya Indonesia Kalau kamu ribut terus, kamu notasi yang ribut. Diam sudah. Kalau sudah cukup bilang Kak, diam sudah tua semua kamu ini kurang masih anak-anak. Dengar, di dalam kelompok yang ibu sudah bagi tadi, kamu menuliskan informasi penting dari teks yang dibaca berdasarkan pertanyaan yang dibuat pada peta pikiran, kamu sendiri tuh. Untuk kamu buat apa yang kamu buat sendiri, pertanyaan yang kamu jawab sendiri sesuai teks di depan. Sudah di dalam kelompok masing-masing, ibu kasih waktu 5 menit. Pertanyaan kamu buat sendiri, terus kamu jawab sendiri sesuai dengan yang teks proklamasi yang di depan tuh. Berkelompok ya ibu sudah bagi. Yang penting di dalam itu ada ini kita tanya apa, mengapa, kapan, bagaimana dan mengapa. Ini ada 5 W. Ibu kalau Tidak boleh sendiri, harus ini sudah bagi. Pokoknya apa, mengapa, kapan, siapa, bagaimana dengan pokoknya ada 5 lagi di teks proklamasi. Pertanyaan kamu buat sendiri, terus kamu jawab sendiri dan kita bahas bersama. Ibu bilang diskusi kelompok. Siapa mengapa Jangan paksa sendiri kalau tidak bisa. Aman, Bu.
sama-sama belajar. Kelompok ini nih. Ini kenapa lagi Debri? Lepas dulu kesempatan sebentar. Sudah semua toh? Kalau begitu, Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk kontestasi. Dengar, satu kelompok satu orang. Berarti ya tinggal baca tidak bikin banyak orang. Maju sudah. Sudah sudah. Sudah perlu ibu tuh. Kelompok satu. Mari sudah. Dengar. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Dengar sudah. Menghargai ini nih. Kita bilang saling menghargai, tapi orang di depan kamu masih omong di belakang. Kamu omong apa? Sudah kamu maju, kamu tidak bisa. Itu mentalnya anak ini SDM Penoda begitu tuh. Dia biar Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan membaca pertanyaan dan jawaban dari kelompok kami. Nomor 1, apa arti dari proklamasi? Jawab. Proklamasi adalah bacaan di masa Indonesia Merdeka. Nomor 2, kapan proklamasi dibacakan? Pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Di mana proklamasi dibacakan? Di Jalan Jakarta. 4. Siapa yang membacakan proklamasi? Soekarno-Hatta. 5. Mengapa proklamasi harus dibacakan? Agar bangsa Indonesia tetap merdeka dan selalu ingat pada Hari Indonesia Merdeka. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari Zai mau ketawa apa? Sebentar di kelompoknya saya yang baca. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya sudah bilang ini, Basten. Kamu sebentar satu kelas belajar pakai berlutut. Mau? Jadi kalau orang di depan ada presentasi, di belakang diam, dengar. Mungkin ada jawaban ada yang sama atau berbeda dengan kamu yang kelompok, dan sebentar dikoreksi. Sudah? Lanjut. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 2 akan membaca jawaban dan soal dari proklamasi. Soal dan jawaban dari proklamasi. 1. Apa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia setelah proklamasi dibaca? Jawaban: setelah proklamasi dibacakan, rakyat Indonesia menjadi memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. 2. Kapan Muhammad Hatta lahir? Jawab: pada tanggal 12 Agustus 1902. 3. Di mana proklamasi dibacakan? Jawab: di Rumah Laksamana Maeda. Sekian saja Tepuk tangan. pembahasan dari Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kalau ibu bilang tepuk tangan, ya tepuk tangan. Satu kali lagi. Aman gila. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Diam ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan teman-teman kami dari kelompok 3 akan melaporkan tugas kelompok kami. Ini. Selamat siang teman-teman. Siang, Kak Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok berapa? 3 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Baca sudah. Siapa yang membaca teks
Proklamasi Kapan Soekarno membaca teks proklamasi 17 Agustus 1945? Di mana Soekarno membaca teks proklamasi Jakarta? Mengapa Soekarno membacakan teks proklamasi untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia? Itulah hasil kerja kelompok kami. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4. Tepuk diam. Oke, mana penghapus? Apa tadi bahasa daerahnya? Hah? Goa? Terus, kapan? Kapan kena bunyi? Terus, di mana? Dede atau bede? Kalau siapa? Siapa bagaimana? Bagaimana tuh kayaknya Bede atau dari teks proklamasi di samping tuh. Dengar sudah? Dari teks proklamasinya di samping, kita ini akan belajar bahasa daerah terus dengan bahasa Indonesia tuh. Kalau bahasa daerah, goa apa? Makna proklamasi damai. Goa apa makna dari proklamasi damai? Makna itu apa? Makna itu apa yang libeo? Untuk
proklamasi. Lemau teh kan proklamasi kenapa? Saya bangsa Indonesia dia, makanya ikut pencakapan lain. Saya kan ada pernyataan puji ke luar negeri dan supaya perlu kita dia. Bagaimana? Program yang ngodo, jawa kita. Go pelajaran jangan dia mengerti baik. Mengerti. Kalau mau kenal nanti pelajaran dia mengerti ya. Pada baru mereka belajar baik. Terus, nego PR yang kena buku pakai terus halaman 145 ya. Kena ini mereka baca. Minggu depan ibu periksa. Berani dia periksa, berani dia kerja. Kena miude, kena. Karena hukuman itu miu berdiri dia selama 1 jam. Miu bedanya. Oke, gak kena? Oke, pelajaran kita sampai hari ini. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi bangsa kita. Terus kamu bisa mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan saat kalau begitu ibu minta kita semua berdiri berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan agar sampai di rumah kami dengan selamat. Nama-Mu yang kudus akan selalu puji kini dan selanjutnya segala masa. Amin. Dalam nama terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil kerja kelompok. Nomor 1. Siapa apa arti proklamasi? Jawab. Arti proklamasi adalah menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia. Nomor 2. Kapan proklamasi dibaca? Jawab. 17 Agustus tahun 1945. Di mana teks proklamasi dibaca? Jawab. Di Jakarta. Nomor 4. Apa arti proklamasi? Jawab. Siapa pembaca teks proklamasi? Jawab. Soekarno-Hatta. Sudah. Mengapa teks proklamasi harus dibaca? Karena Indonesia sudah merdeka, jadi dibacakan teks proklamasi dan juga supaya kita mengingat hari kemerdekaan Indonesia. Sudah. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Belum semangat. Semangat. Ibu, semangat.
yang kamu temukan pertanyaan apa saja? Apa? Nah, apa? Kapan? Kamu yang jawab tadi itu tidak ada yang salah. Jadi di sini ibu akan meluruskan yang sudah kamu jawab. Kalau di pertanyaan apa? Apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia? Makna proklamasi, jawabannya makna proklamasi Indonesia adalah menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Terus yang kedua, akhirnya Jepang menyerah kepada tentara Indonesia. Di mana teks proklamasi itu ditulis? Di Jakarta. Dari kelompoknya Kela, jawab apa tadi? Jakarta. Kelompoknya ini kalian di sini jawab apa? Jalan. Hah? Jalan Jalan Jakarta. Terus di sini tadi jawab apa? Rumahnya di rumah Laksamana Maeda. Di belakang Jakarta. Oke. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 dan diproklamasikan di kediaman Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kamu jawab sudah benar di Jakarta, tapi beruntut padanya yang ada dari rumahnya siapa? Terus kapan? 12 Agustus 1945. Kapan tentara Amerika Serikat menjatuhkan bom di kota Hiroshima? Tanggal 6 Agustus 1945 dan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Terus, kapan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? 1945. Oke. Dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Terus siapa para penyusun teks proklamasi? Soekarno. Oke, Soekarno, Dr. Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Ahmad Soekarno. Oh ini. Terus, siapa yang menyusun konsep teks proklamasi? Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Nah, tepuk tangan untuk Zainul. Terus, siapa yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta? Habibie. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Dengar sudah. Siapa yang mengetik teks proklamasi? Tepuk tangan untuk Julio. Sabar, kita senang dulu. Terus, mengapa Jepang akhirnya menyerah? Oke, kalian tentara sudah mati. Ini apa?
dari penjajahan bangsa Indonesia. dan membebaskan dari bangsa ini. Inggris. Belanda. Proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah salah satu peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Dokumen peristiwa bersejarah tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Makna teks proklamasi bagi bangsa Indonesia antara lain: 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengakukan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini disebut dengan apa? D apa? De facto. Diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Atau de facto dengan de jure. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri dan tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah dunia. Penjajah. Pelajaran kita sampai hari ini, semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi bangsa kita, terus kau bisa mengetahui bagaimana perjuangan para pahlawan saat kalau begitu Ibu minta kita semua berdiri berdoa. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan agar sampai di rumah kami dengan selamat. Namamu yang kudus akan selalu puji kini dan sekarang segala masa. Amin. Dalam nama Tuhan. Terima kasih.